Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Romi Salsabila. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang analisis studi kasus K3, kecelakaan kerja di industri manufaktur logam. Nah, baik, langsung saya ke latar belakang. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan aspek penting dalam setiap lingkungan industri, termasuk industri manufaktur logam. Nah, industri ini memiliki berbagai potensi bahaya yang signifikan, serta seperti mesin berat, paparan debu logam, kebisingan tinggi, dan proses pengelasan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja jika tidak dikelola dengan baik. Kecelakaan kerja bukan hanya berdampak pada pekerja secara fisik, tetapi juga berimplikasi pada produktivitas perusahaan dan aspek sosial ekonomi secara umum. Langsung saja kita masuk ke sejarah ketiga. Nah, kasus kecelakaan kerja di industri manufaktur logam tersebut mencerminkan kondisi dunia industri pada awal revolusi industri, abad ke-18 dan ke-19. Pada masa itu, perusahaan lebih berorientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan tanpa memperhitungkan keselamatan pekerja. Mesin digunakan tanpa perlindungan, jam kerja panjang, dan kondisi lingkungan kerja berbahaya. Sebelum lahirnya regulasi keselamatan kerja, pekerja sering mengalami kecelakaan fatal akibat tidak adanya standar keselamatan. Kondisi ini mendorong lahirnya peraturan keselamatan kerja di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kasus perusahaan manufaktur ini menunjukkan kemunduran penerapan K3 karena mesin pres tanpa perlindungan, tidak adanya pelatihan K3, APD tidak diwajibkan, serta tidak adanya manajemen keselamatan. Hal ini mencerminkan kondisi industri sebelum perkembangan konsep K3 modern yang berbasis sistem dan pencegahan. Identifikasi bahaya dan risiko. Potensi bahaya, mesin pre tanpa perlindungan atau machine learning, kebisingan tinggi di area produksi, paparan asap dan debu logam saat pengelasan, serta tidak adanya pelatihan K3 bagi pekerja baru, serta tidak adanya rambu dan prosedur keselamatan. Nah, jenis resiko. Mesin pri itu resikonya mengarah ke fisik, kebisingan juga termasuk ke fisik, asap dan debu logam itu masuk ke jenis resiko kimia, serta kurang pelatihan itu masuk ke jenis resiko psikososial, dan yang terakhir, postur kerja pengelasan masuk ke jenis resiko ergonomi. Dampak jangka panjang dan pendeknya. Jangka panjang yaitu cacat permanen, gangguan pendengaran permanen atau noise induced hearing loss. Terus yang ketiga, penyakit akibat paparan logam, penyakit paru akibat paparan logam, dan penurunan produktivitas. Serta jangka pendeknya adalah cedera tangan, iritasi pernapasan, sakit kepala akibat kebisingan, serta stres kerja. Nah, adapun analisis pelanggaran peraturan K3, perusahaan telah melanggar beberapa regulasi. Antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur tentang kewajiban pengusaha menyediakan lingkungan kerja yang aman dan alat pelindung keselamatan. Jenis pelanggaran ini merupakan mesin tanpa perlindungan dan APD yang tidak diwajibkan. Terus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Jenis pelanggarannya merupakan tidak adanya pelatihan ketiga bagi pekerja baru. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012 yang mengatur penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3 yang melanggar tidak diterapkannya SMK3 dan tidak adanya identifikasi bahaya. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur kewajiban penggunaan APD, di mana pelanggar menggunakan penggunaan APD hanya bersifat opsional. Yang kelima, evaluasi kegagalan manajemen K3. Yang pertama, pada bagian perencanaan, tidak adanya identifikasi bahaya dan penilaian risiko, serta tidak adanya perencanaan sistem SMK3. Di bagian pelaksanaan, APD tidak diwajibkan, tidak adanya pelatihan K3, serta rambu keselamatan yang tidak lengkap. Pada bagian pengawasan dan evaluasi, audit internal tidak ditindaklanjuti, tidak adanya dokumentasi K3. Serta pada bagian keselamatan safe culture, keselamatan bukan prioritas utama. Manajemen tidak melanjutkan komitmen K3, serta pekerja didorong
tidak didorong untuk melaporkan bahaya. Terus pada bagian rekomendasi solusi berbasis regulasi, nah pada bagian penerapan SMK 3, mengacu pada PP nomor 50 tahun 2022, perusahaan harus yang pertama membuat tim P2K3, menyusun kebijakan K3 tertulis, melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, serta melakukan audit K3 berkala. Terus pada bagian program pelatihan K3, safety induction bagi pekerja baru, pelatihan penggunaan APD, serta simulasi keadaan darurat. Pada pengendalian risiko, pada bagian teknis itu pemasangan mesin girding atau sistem ventilasi area pengelasan dan peredam kebisingan. Administratifnya itu SOP, kerja aman, dan jadwal rotasi kerja. Pada bagian APD, sarung tangan tahan panas, airplug, airmove, dan masker respirator. Pada bagian sistem pengawasan dan audit, inspeksi rutin, pelaporan insiden, dan evaluasi berkala berbasis regulasi. Dan adapun refleksi akademik, nah menurut saya peraturan perundangan ketiga merupakan peran yang penting dalam mencegah kecelakaan kerja. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan PP Nomor 50 Tahun 2012 menjadi dasar hukum dan yang mengikat perusahaan untuk melindungi pekerja tanpa regulasi yang tegas dan pengawasan yang konsisten. Perusahaan cenderung mengabaikan keselamatan demi efisiensi biaya. Oleh karena itu, sebagai calon tenaga profesional di dunia industri, saya berpendapat bahwa penerapan K3 bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga tanggung jawab moral dan profesional untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Budaya keselamatan harus dibangun dari pimpinan hingga pekerja paling bawah agar kecelakaan kerja dapat dicegah secara sistematif dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.